Debat perdana Capres 2024, Capres dan Cawapres itu sudah dimulai semalam untuk putaran yang pertama. Dari 5 agenda yang direncanakan oleh KPU, sebagaimana unggahan saya yang sebelum ini, bahwa saya sebetulnya berharap KPU bisa menghadirkan saya dalam acara debat Capres dan Cawapres, dalam rangka saya akan menyampaikan apa yang menjadi kepentingan minimal 26 juta rakyat Indonesia yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Tapi mungkin kalau tema itu akan bersinggungan dengan putaran yang berikutnya barangkali ya, karena kemarin masalah hukum dan sebagainya. Tetapi kalau toh saya bisa hadir di sana dengan format seperti itu ya sama saja sebetulnya, karena format debat Capres dan Cawapres yang berlangsung itu masih sama seperti periode sebelumnya, itu lebih bersifat entertainment, jadi tidak secara mendasar membongkar apa yang ada di isi kepala masing-masing capres dan cawapres. Ya karena limit waktu, bagaimana alokasi 120 menit itu dibagi menjadi 3 kontestan, kemudian masih dikurangi oleh pembawa acara dan sebagainya, itu tidak mungkin kita akan memperoleh gambaran yang substansial dari apa yang diperdebatkan. Masih mending ILC, di mana Bung Karni Ilyas mampu mengeksplor setiap pemikiran dari dua kubu yang dihadapkan. Artinya ada saling debat secara intensif, meskipun itu juga karena keterbatasan waktu juga belum bisa mungkin memuaskan secara intelektual. Tetapi dibanding dengan acara debat Capres dan Cawapres yang diselenggarakan KPU, menurut saya itu sangat mengecewakan. Dari sisi entertainment mungkin oke, cuma persoalannya kan ini kita akan mendudukkan kandidat yang berada di puncak jabatan politis sebagai RI 1 dan RI 2 yang akan membawa 5 tahun ke depan perjalanan bangsa ini dengan segenap sumber daya yang ada. Plus kalau kita lihat dari sisi anggaran, maka saya harus kecewa 2 kali, karena berdasarkan laporan dari Riau Pos itu untuk edisi perdana ini menelan biaya sebesar 11,6 miliar ya. Itu satu biaya yang sangat besar untuk, dalam tanda kutip, tontonan yang ya sangat singkat dan tidak bisa mengeksplor kemampuan masing-masing capres dan cawapres. Nah, untuk ke depan saya masih punya harapan bahwa saya bisa hadir di acara debat, terutama yang nanti menyangkut tema ekonomi. Meskipun ini juga barangkali utopis, tapi tidak masalah. Saya sebagai rakyat yang berdaulat berhak mengimajinasikan
suasana yang kira-kira sambung dengan para pendiri bangsa, karena tidak ada ambisi pribadi untuk tampil dalam acara tersebut, kecuali hanya menyampaikan apa yang diamanatkan oleh para pendiri bangsa. Meskipun kalau toh dihadirkan, saya juga pesimis dengan format acara semacam itu, tapi minimal kalau apa yang saya sampaikan ini sampai ke KPU, saya harapkan format, meskipun mungkin untuk kali ini tidak bisa dirubah, untuk ke depan itu format debat capres dan cawapres di mana masyarakat bisa menilai apa yang ada dalam kepala capres dan cawapres, perencanaan 5 tahun ke depan kalau seandainya mereka terpilih, itu bisa terekspos dengan jelas, dan nanti rakyat bisa memantau apa yang sekarang sedang diperdebatkan. Ini KPU, saya harap momen debat capres dan cawapres ini adalah momen yang terdokumentasi secara baik, dan itu menjadi bahan evaluasi baik bagi anggota dewan maupun rakyat secara keseluruhan untuk mengevaluasi jalannya pemerintahan siapapun yang akan terpilih. Salam konstitusi.